Halo, jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai implementasi model pembelajaran. Nah, ada model pembelajaran project based learning, kemudian ada problem based learning, dan yang terakhir yaitu ada discovery learning. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Chelsea Diwantari dengan NIM 235105140. Saya selaku pemateri kedua. Nah, untuk selanjutnya silakan disimak videonya ya. Oke, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan untuk materi pertama. Perkenalkan, nama saya Marjan Pramudia dengan NIM 231505146. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PBL atau Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi PBL ini adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam menyelesaikan proyek yang kompleks dan bermakna. Alih-alih hanya menerima informasi, secara pasif siswa mengambil peran aktif dan menyelidiki, menganalisis dan memecahkan masalah nyata melalui proyek ini. Nah, sebagai contoh di sini yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar. Jadi guru akan memberikan pertanyaan pematik seperti pernahkah kalian melihat poster atau apa yang terbesit di pikiran kalian dan menjelaskan elemen pada poster. Nah, peran peserta didik di sini adalah berbagi pendapat tentang poster, warna, gambar, bentuk dan lain-lainnya. Serta peralatan yang digunakan adalah proyektor, layar LCD dan PowerPoint. Nah, yang kedua ada mendesain perencanaan proyek. Ini tugas guru di sini adalah membantu menentukan tema dan pesan, misalnya lawan hoax, dan memberikan paduan dasar penggunaan Adobe Photoshop. Nah, tugas peserta didik adalah untuk mulai memikirkan konsep dan sketsa dengan mengikuti panduan dasar. Jadi alat yang digunakan ada proyektor, layar LCD, LKPD, aplikasi Adobe Photoshop. Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Jadi tugas guru di sini adalah membantu peserta didik untuk membuat jadwal untuk setiap tahapnya. Dan peserta didik diharapkan bisa menyelesaikan setiap bagian proyek sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Nah, sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Nah, sintak yang berikutnya yaitu ada memo monitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru di sini yaitu dapat memantau kemajuan dari peserta didiknya dan juga dapat memberikan saran-saran jika peserta didik mengalami suatu kesulitan. Untuk peserta didik dapat melakukan membuat poster sesuai rencana dan juga sesuai arahan yang diberikan, dan jika ada kesulitan bisa bertanya kepada gurunya dan diberikan saran, kemudian mengikuti sarannya. Untuk alatnya di sini yaitu ada proyektor, layar LCD, kemudian ada LKPD dan juga ada PowerPoint. Nah, selanjutnya yaitu ada sintak menguji hasil. Nah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru di sini yaitu memberi arahan untuk mempresentasikan. Jadi di sini terjadi suatu presentasi, memberikan arahan untuk presentasi, kemudian memberikan saran bagaimana selanjutnya, dan untuk peserta didik jelas mempresentasikan hasil yang telah dibuat, kemudian mencatat masukan-masukan yang diberikan oleh gurunya. Untuk alatnya ada proyektor, layar LCD, dan juga LKPD. Dan yang terakhir yaitu ada mengevaluasi pengalaman. Nah, aktivitas guru yang dapat dilakukan di sini yaitu mengajak peserta didik untuk mengemukakan tantangan apa sih yang dialami selama pengerjaan poster tersebut, dan memberikan saran juga dan masukan tentang penguatan materi mengenai poster. Nah, untuk peserta didik di sini menyampaikan pastinya tantangan apa yang dialami, kemudian juga mencatat bagaimana materi-materi penguatan yang diberikan oleh gurunya. Nah, untuk alatnya di sini yaitu ada LKPD dan juga proyektor, kemudian ada layar LCD. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Siti Ayu Pamangasrini dengan NIM akhir 1012. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait model pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, pada
model pembelajaran ini terdapat 5 sintak, yaitu sintak yang pertama orientasi peserta didik pada masalah, kemudian yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar, kemudian yang ketiga yaitu membimbing peserta didik untuk belajar, kemudian yang keempat yaitu mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya, kemudian yang kelima yaitu menganalisis dan juga mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menyampaikan terkait 3 sintaknya pada mata pelajaran evolusi komputer dengan aktivitas yang dilakukan oleh guru dan juga peserta didik serta alat yang digunakan pada masing-masing sintak tersebut. Baik, sintak yang pertama di sini yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini guru akan menayangkan video terkait evolusi komputer dan juga membagi kelompok dalam kelas tersebut. Kemudian di sini aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yaitu peserta didik akan menonton video tersebut dan juga mulai mempersiapkan diri untuk membentuk kelompok. Kemudian pada sintak ini alat yang digunakan yaitu proyektor, layar LCD, dan juga video pembelajaran terkait evolusi komputer. Kemudian pada sintak yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, di sini guru akan mulai memberikan LKPD kepada peserta didik dan juga menjelaskan isi LKPD tersebut dan juga memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengerjakan LKPD tersebut. Sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik yaitu di sini peserta didik mulai mencoba memahami dan juga mengerjakan LKPD yang telah diberikan oleh guru. Alat yang digunakan pada sintak ini yaitu LKPD. Nah, kemudian yang ketiga pada sintak yang ketiga yaitu membimbing peserta didik memecahkan masalah. Di sini guru akan membimbing peserta didik dalam mengumpulkan informasi yang dibutuhkan serta guru akan mendampingi peserta didik dalam diskusi kelompok. Nah, sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik pada sintak ini yaitu peserta didik akan mulai mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dan juga melakukan diskusi dalam kelompok tersebut. Pada sintak ini alat yang digunakan yaitu buku terkait evolusi komputer dan juga LKPD. Baik, sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya, Ana Agung Istri Angeliari, dengan NIM 2315051023. Di sini, saya akan melanjutkan pemaparan terkait sintak dari problem based learning. Sintak yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini aktivitas guru itu mengarahkan peserta didik untuk mempersiapkan diri dalam melakukan presentasi, memandu jalannya presentasi dari setiap kelompok, serta guru melakukan pengamatan kepada peserta didik yang mempresentasikan hasil diskusi mereka. Untuk aktivitas peserta didiknya, peserta didik bersama kelompoknya mempersiapkan laporan hasil pemecahan masalah, sedangkan kelompok yang lainnya ikut mencermati hasil diskusi dari kelompok yang sedang presentasi. Selanjutnya, sintak yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk aktivitas guru, yaitu guru sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada setiap kelompok lain untuk menanggapi atau memberikan masukan kepada kelompok yang tampil, serta memberikan umpan balik dan penghargaan kepada kelompok yang presentasinya terbaik. Pada sintak ini juga guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan hasil diskusi mereka.
Untuk aktivitas peserta didiknya, peserta didik pada sintak ini mengajukan pertanyaan atau masukan kepada kelompok yang sedang tampil. Yang kedua, peserta didik membuat kesimpulan atas presentasi yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik memberikan apresiasi dengan tepuk tangan. Dan yang keempat itu peserta didik mengumpulkan LKPD yang telah diisi. Untuk dari kedua sintak dalam problem based learning ini, alat yang digunakan yaitu proyektor, layar LCD, PowerPoint, dan LKPD. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilakan. Pada fase selanjutnya terdapat fase verification dan fase generalization. Pada fase verification, dalam metode discovery learning, terjadi interaksi yang sangat penting antara guru dan peserta didik. Guru mengambil peran aktif dalam memberikan umpan balik terhadap pemahaman yang telah dibangun oleh siswa selama proses pembelajaran. Umpan balik ini tidak hanya sekedar koreksi, akan tetapi juga mencakup penguatan materi yang membantu siswa memantapkan pemahamannya. Saat guru memberikan umpan balik, peserta didik tidak hanya menjadi pendengar yang pasif. Mereka diharapkan untuk mengikuti diskusi dengan cermat dan aktif mencermati setiap materi yang diberikan oleh guru. Proses ini penting untuk memastikan bahwa pemahaman yang mereka bangun sudah tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk mendukung fase verification ini, beberapa alat pembelajaran digunakan, seperti proyektor, layar LCD, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berfungsi sebagai panduan dan tempat siswa mencatat hasil diskusi. Setelah fase verification selesai, pembelajaran berlanjut ke fase generalization. Pada fase ini, guru bersama dengan peserta didik berkolaborasi untuk membuat kesimpulan, khususnya mengenai fitur dasar aplikasi pengolah kata yang telah dipelajari. Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mengarahkan siswa untuk mengorganisir pemahaman mereka dan merumuskannya dalam bentuk kesimpulan yang komprehensif. Peserta didik juga berperan aktif dalam fase ini dengan ikut membuat kesimpulan bersama. Mereka tidak hanya menerima kesimpulan dari guru, tetapi juga berkontribusi untuk merumuskan pemahaman mereka tentang fitur dasar aplikasi pengolah kata. Proses ini membantu memastikan bahwa pembelajaran yang telah dilakukan benar-benar dipahami dan dapat diaplikasikan. Dalam fase generalization ini, LKPD masih menjadi alat utama yang digunakan. Kedua fase ini, yaitu fase verification dan generalization, merupakan tahap-tahap penting dalam metode discovery learning dikarenakan yang pertama, memastikan bahwa pemahaman siswa sudah tepat melalui umpan balik dan penguatan. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang bermakna melalui keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan menjalankan kedua fase ini dengan baik, diharapkan siswa tidak hanya memahami materi pembelajaran, akan tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam situasi nyata yang mereka hadapi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan sintak dari discovery learning. Yang keempat, yaitu fase verification. Aktivitas guru pada fase ini yaitu memberikan umpan balik terkait hasil dari presentasi masing-masing kelompok, serta dapat memberikan penguatan materi yang telah disampaikan. Untuk aktivitas dari peserta didiknya, yaitu peserta didik mengikuti diskusi dan mendengarkan serta mencermati penguatan yang diberikan oleh guru. Sedangkan untuk alat yang digunakan yaitu proyektor, layar LCD, dan LKPD. Untuk sintak yang kelima yaitu generalization. Untuk aktivitas gurunya, guru itu membuat kesimpulan
mengenai materi yang telah disampaikan. Sedangkan untuk aktivitas peserta didiknya, yaitu peserta didik membuat kesimpulan bersama terkait pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru maupun rekan yang telah presentasi. Untuk alat yang digunakan yaitu LKPD. Sekian dari saya, sekian dan terima kasih.